Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat cerdas, kembali lagi bersama channel pembelajaran kebanggaan kita, Media Belajar. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Pada video kali ini kita akan belajar penilaian akhir semester atau PAS untuk kelas 6. Bagi sahabat yang baru bergabung bersama channel Media Belajar, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat semua mendapat pemberitahuan video terbaru dari channel ini. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Baiklah, kita mulai pembahasan soal penilaian akhir semester untuk Madrasah Ibtidaiyah, mata pelajaran SKI, kelas 6, Romawi 1. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang benar. Nomor 1, Sunan Gresik memiliki nama asli titik-titik. A. Raden Rahmat, B. Maulana Malik Ibrahim, C. Ja'far Shodiq, D. Raden Paku. Yang betul adalah B. Maulana Malik Ibrahim. Soal nomor 2. Silsilah keturunan Sunan Maulana Malik Ibrahim tersambung dengan Nabi Muhammad SAW pada titik-titik. A. Ali bin Abi Thalib, B. Hamzah bin Abi Thalib, C. Hasan bin Ali bin Abi Thalib, D. Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jawaban adalah C. Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Soal nomor 3. Sunan Gresik dilahirkan di titik-titik. A. Samarkand, Asia Tengah, B. Campa, C. Samudra Pasai, D. Gresik. Yang betul adalah A. Samarkand, Asia Tengah. Soal nomor 4. Penduduk Jawa mudah menerima dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim karena titik-titik. A. Menyalahkan agama lain, B. Berdakwah dengan memaksakan ajaran Islam, C. Berdakwah dengan sopan, toleransi, dan bertahap, D. Berdakwah dengan membagi-bagikan uang. Yang betul adalah C. Berdakwah dengan sopan, toleransi, dan bertahap. Soal nomor 5. Nama asli Sunan Ampel yaitu titik-titik. A. Sayyid Ali Rahmatullah, B. Raden Rahmat, C. Raden Paku, D. Magdum Ibrahim. Soal nomor 5. Jawabannya adalah B. Raden Rahmat. Soal nomor 6. Sunan Ampel adalah tokoh yang berjasa memperluas penyebaran Islam melalui titik-titik. A. Jaringan keluarga istana dan pesantren, B. Memerangi non-muslim, C. Menaklukkan kerajaan, D. Berdagang barang mahal. Yang betul adalah A. Jaringan keluarga istana dan pesantren. Soal nomor 7. Sunan Ampel adalah tokoh yang berjasa memperluas penyebaran Islam melalui titik-titik. A. Hubungan dagang antar daerah, B. Penaklukan kerajaan Majapahit, C. Jaringan keluarga istana dan pesantren, D. Memusuhi non-muslim. Yang tepat adalah C. Jaringan keluarga istana dan pesantren. Soal nomor 8. Pesan damai Sunan Ampel dalam penyebaran ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tercermin dalam sikap yang titik-titik. A. Menolak tradisi yang berlangsung lama, B. Menganggap semua tradisi menyesatkan, C. Menyeimbangkan antara tradisi dan ajaran Islam, D. Menghilangkan tradisi nenek moyang. Yang betul adalah C. Menyeimbangkan antara tradisi dan ajaran Islam. Soal nomor 9. Bayi mungil yang pernah dihanyutkan di laut karena anggapan yang salah terhadap mewabahnya penyakit di Gresik adalah titik-titik. Jawab A. Raden Mahdum Ibrahim, B. Raden Paku, C. Raden Ali Rahmatullah, D. Raden Syahid. Jawabannya adalah B. Raden Paku. Soal nomor 10. Kecerdasan Raden Paku saat belajar di pesantren Ampel Denta diapresiasi Sunan Ampel dengan
memberikan gelar titik-titik. A. Maulana Ainul Yakin. B. Asadwoh. C. Dunnurain. D. Al-Faruq. Jawabannya adalah D. Al-Faruq. Soal nomor 11. Raden Paku dikenal dengan sebutan titik-titik. A. Sunan Derajat. B. Sunan Gresik. C. Sunan Ampel. D. Sunan Giri. Jawabannya adalah D. Sunan Giri. Soal nomor 12. Berbagai permainan Soal nomor 12. Berbagai permainan diciptakan oleh Sunan Giri sebagai upaya dakwah di kalangan anak-anak. Berikut adalah permainan yang diciptakan oleh Sunan Giri kecuali A. Jelungan. B. Jamuran. C. Gendi kerit. D. Peta umpet. Jawaban yang bukan adalah D. Peta umpet. Soal nomor 13. Raden Mahdum Ibrahim adalah nama asli dari titik-titik. A. Sunan Giri. B. Sunan Ampel. C. Sunan Bonang. D. Sunan Derajat. Jawabannya adalah C. Sunan Bonang. Soal nomor 14. Mahdum Ibrahim adalah putra keempat Sunan Ampel dari pernikahannya dengan titik-titik. A. Dewi Chandrawulan. B. Dewi Sekardadu. C. Nyi Ageng Manila. D. Nyi Ageng Pinatih. Jawaban yang tepat adalah C. Nyi Ageng Manila. Soal nomor 15. Dalam berdakwah, Raden Mahdum Ibrahim mempergunakan kesenian rakyat berupa seperangkat gamelan yang disebut titik-titik. A. Kenong. B. Punang. C. Rebab. D. Gender. Jawabannya adalah B. Punang. Soal nomor 16. Suluk Wujil berisi ajaran tentang A. Muamalah. B. Syariat. C. Akidah. D. Tasawuf. Jawabannya adalah D. Tasawuf. Soal nomor 17. Nama asli dari Sunan Derajat adalah A. Raden Rahmat. B. Raden Mahdum Ibrahim. C. Raden Paku. D. Raden Qasim. Jawabannya adalah D. Raden Qasim. Soal nomor 18. 7 dasar ajaran Sunan Derajat yang mencakup 7 falsafah hidup yang dijadikan pijakan dalam kehidupan disebut titik-titik. A. Mohlimo. B. Tridharma. C. Pepali Pitu. D. Sapta Dharma. Yang betul adalah C. Pepali Pitu. Soal nomor 19. Memangun resep tiasing sasama. Salah satu nasihat Sunan Derajat yang berisi titik-titik. A. Anjuran untuk selalu sabar. B. Nasihat agar selalu membuat senang hati orang. C. Mengingatkan saling mengunjungi. D. Saling mendoakan antar sesama. Jawabannya adalah B. Nasihat agar selalu membuat senang hati orang lain. Soal nomor 20. Pepali Pitu merupakan ajaran Sunan Derajat yang paling dikenal masyarakat dari isi pesannya menggambarkan keteladanan dalam sikap hidup kecuali titik-titik. A. Ikut campur urusan orang lain. Soal nomor 20. Pepali Pitu merupakan ajaran Sunan Derajat yang paling dikenal masyarakat. Dari isi pesannya menggambarkan keteladanan dalam sikap hidup kecuali A. Ikut campur urusan orang lain. B. Merakyat dan membaur dengan masyarakat. C. Peduli terhadap masyarakat. D. Selalu ingat kepada Allah dan waspada. Jawaban yang betul adalah A. Kecuali ikut campur urusan orang lain. Soal nomor 21. Romawi 2. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nomor 21.
Tokoh Wali Songo yang pertama mendirikan pesantren adalah titik-titik, yaitu adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Soal nomor 22. Sunan Maulana Malik Ibrahim berasal dari Kasan, Persia. Soal nomor 23. Ajaran Soal nomor 23. Ajaran Sunan Ampel yang paling dikenal masyarakat adalah titik-titik. Jawabannya adalah Moh Limo. Soal nomor 24. Model atap tumpang pada masjid menggambarkan adanya akulturasi budaya, yaitu budaya Islam dan titik-titik. Jawabannya adalah Hindu dan Buddha. Soal nomor 25. Masa kecil Sunan Giri diasuh oleh seorang saudagar yang kaya raya dari Gresik bernama titik-titik. Jawabannya adalah Nyi Ageng Pinatih. Soal nomor 26. Putri Sunan Ampel yang dinikahi oleh Sunan Giri bernama titik-titik. Jawabannya adalah Murtosiah. Soal nomor 27. Sunan Bonang menciptakan karya sastra yang disebut titik-titik. Jawabannya adalah suluk. Soal nomor 28. Sunan Bonang dimakamkan di titik-titik. Jawabannya adalah Tuban, Jawa Timur. Soal nomor 29. Sunan Derajat adalah putra bungsu dari Sunan titik-titik. Jawabannya adalah Ampel. Soal nomor 30. Sunan Derajat menikahi putri Sunan Gunung Jati yang bernama titik-titik. Jawabannya adalah Dewi Sufiyah. Romawi 3. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 31. Mengapa dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim mudah diterima masyarakat Jawa Hindu? Jawabannya adalah Romawi 3, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 31. Mengapa dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim mudah diterima masyarakat Jawa Hindu? Jawabannya adalah karena menyampaikan dengan halus, sopan, toleran, dan bertahap. Soal nomor 32. Sunan Ampel mengkader sejumlah tokoh penyebar Islam di Nusantara. Strategi apakah yang dilakukan oleh Sunan Ampel dalam menjalankan peran tersebut? Jawabannya adalah dengan cara membangun masjid dan mendirikan pesantren. Soal nomor 33. Sebutkan 3 di antara peran Sunan Giri dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Jawabannya adalah 1. Mengembangkan sistem pendidikan umum. 2. Memanfaatkan seni pertunjukan sebagai dakwah. 3. Membuat pesantren. Soal nomor 34. Mengapa Sunan Bonang belum berhasil mengenalkan ajaran Islam di pedalaman Kediri di awal dakwahnya? Karena gaya dakwah dari Sunan Bonang sifatnya adalah keras. Soal nomor 35. Sebutkan 3 contoh keteladanan Sunan Derajat dalam berdakwah. Jawabannya diantaranya adalah gigih, ulet, inovatif, dan toleran. Demikian pembahasan soal sejarah kebudayaan Islam kelas 6 untuk semester 1. Semoga sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.